Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Harmoni dan kali ini bersama saya Yoga Aditya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai stunting di Kota Kediri, dan kebetulan sekali hari ini sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah Kepala Bapeda Kota Kediri. Selamat datang saya ucapkan untuk Bapak Cevi Ningsuyudi. Selamat datang Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah disempatkan dari sela-sela aktivitas yang lumayan padat hari ini, sudah berikan kesempatan untuk bisa hadir bersama kita hari ini. Mumpung jenengan ada di sini, saya ingin mengulik lebih dalam mengenai stunting. Kita tahu stunting ini merupakan program nasional ya pencegahannya. Ya. Sebenarnya perkembangan stunting di Kota Kediri ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mas Yoga dan semua audiens yang sedang menyaksikan. Jadi memang stunting ini merupakan program nasional, termasuk yang nantinya menjadi tujuan dari Indonesia Emas ya. Nah, sementara kondisi di Kota Kediri itu kita mulai masuk dalam prevalensi stunting itu mulai ditetapkan itu mulai tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 itu berdasarkan survei dari SKI, Survei Kesehatan Indonesia, angka stunting di Kota Kediri itu 18,6%, seperti itu. Nah, hanya selain dari SKI ini memang surveinya 5 tahunan. Ini menjadi basis data buat kami yang nantinya harus ada rencana aksi untuk menurunkan angka stunting tersebut. Nah, di kami sendiri di Kota Kediri itu ada data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi yang berbasis masyarakat atau EPPGPM. Ini yang lebih real yang kita gunakan untuk menurunkan angka stunting, sehingga harapannya nanti di tahun 2023 dari angka 18,6% itu bisa turun, bahkan nanti sampai dengan 20 tahun itu bisa hampir 0%. Kalau dilihat dari angka prevalensinya itu termasuk ke dalam kategori seperti apa Pak? Jadi kalau di Kota Kediri itu di angka rata-rata nasional. Jadi kalau targetnya nasional sendiri itu 14%, sementara kondisi di Kota Kediri itu 18,6%. Seperti itu. Oke, untuk parameternya sendiri untuk pengukurannya nih seperti apa untuk mencapai itu? Ya, jadi kalau untuk stunting itu kan ukurannya tinggi badan berdasarkan umur ya, seperti itu. Sehingga kami sudah melakukan survei pencacahan bahkan di Kota Kediri, pendataan di semua kelurahan, ada 46 kelurahan, itu kami sudah punya data jumlah anak stuntingnya, itu by name by address itu ada sekitar 718 anak stunting. Itu yang nanti akan kita tuntaskan, dan selain menuntaskan yang 718 itu kita juga mengantisipasi tidak ada anak stunting baru gitu. Oke, artinya jadi stunting memang salah satu cirinya adalah tinggi badan, tapi bukan berarti yang semuanya tinggi badannya mungkin tidak seperti teman-teman yang udah tinggi-tinggi itu artinya stunting Pak ya. Pastinya ada parameter tersendiri yang untuk mengukur itu semuanya. Dan sebagai informasi bahwa stunting ini sendiri adalah merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama. Dan salah satu ciri-cirinya adalah seperti yang disampaikan Pak Cevi tadi mengenai tinggi badan Pak ya. Nah, kemudian untuk mengatasi dan juga menekan itu semuanya, upaya apa nih yang sudah ditempuh oleh pemerintah Kota Kediri? Ya, jadi sejak tahun 2022 Kota Kediri ditetapkan sebagai stunting, logo stunting, itu kami bergerak membuat tim TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Itu di level kota, kemudian di level kecamatan juga kita bentuk tim, sampai di level kelurahan kita bentuk tim percepatan penurunan stunting. Karena apa? Karena ujung tombaknya itu ada di pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu di RT, di posyandu, sehingga memang benar-benar TPPS ini tidak hanya kita membentuk tim saja, ya, tetapi juga kita mengalokasikan
anggaran untuk penurunan stunting itu. Sejauh ini aksi apa saja yang sudah dilakukan oleh TPPS untuk menekan stunting di Kota Kediri? Ya, jadi ada strategi untuk penurunan stunting itu ada namanya 8 aksi konvergensi ya. Salah satunya yaitu menganalisis situasi itu kami sudah melakukan survei langsung yang tadinya ada data ditemukan sekitar 718 kalau nggak salah, 718 angka anak balita stunting. Kemudian setelah itu kami membuat rencana kegiatan bagaimana untuk melakukan intervensi, baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Kemudian juga kami melakukan rembuk stunting. Rembuk stunting ini dimulai dari TPPS tingkat kelurahan, kemudian TPPS tingkat kecamatan dan juga TPPS tingkat kota. Lalu juga regulasi, ya, kami juga menyusun regulasi melalui peraturan wali kota yang nantinya akan melibatkan semua stakeholder, ya, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, pihak swasta, itu semua juga kami libatkan. Kemudian yang paling penting adalah di Kota Kediri ini aksi pemberdayaan masyarakat, karena kalau ditangani oleh tim dari pusat saja, dari tingkat kota, itu tidak langsung menyentuh ke masyarakat, sehingga diperlukan adanya program atau aksi berupa program pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga terkait manajemen data, kami bahkan sudah memiliki data yang berbasis spasial. Jadi kami tahu tempat tinggalnya, kami tahu kondisi rumahnya, sanitasinya seperti apa. Itu terkait dengan data. Kemudian juga pengukuran dan publikasi. Pengukuran itu saat ini di masing-masing posyandu itu sudah memiliki peralatan atau tools yang itu nantinya digunakan untuk pengukuran balita-balita stunting. Termasuk juga kami sudah melatih kader-kader itu bagaimana melakukan penimbangan yang benar, kemudian juga pengukuran tinggi badan yang benar. Lalu secara periodik kami juga mereview kinerja dari hasil pengukuran yang dilakukan setiap bulan. Itu nanti kami review yang sudah berhasil diturunkan atau masih kondisinya masih belum bisa diturunkan, itu nanti kami lakukan intervensi lanjutan. Oke, jadi memang benar-benar secara detail sampai ke akar-akarnya nih Pak ya, digali sampai dalam. Nah, tadi juga disampaikan bahwa peran masyarakat ini juga jadi hal yang signifikan dan esensial. Bagaimana keterlibatan masyarakat di sini dalam penanganan atau penurunan stunting di Kota Kediri? Ya, jadi banyak program. Jadi stunting ini kan mulai dari anak remaja, itu juga harus dipersiapkan, kemudian calon pengantin, sampai nanti sudah menikah, kemudian ibu hamil, ya. Setelah ibu hamil kemudian nanti punya anak, ya, anak balitanya ini yang juga harus kita pantau. Jadi kita pantau mulai dari usia remaja sampai nanti akhirnya mereka berumah tangga dan punya anak. Dan beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan yang melibatkan masyarakat itu, yang pertama ada sekolah orang tua hebat atau SOTH, dan SOTH ini di Kota Kediri dilakukan di semua kelurahan, di 46 kelurahan. Jadi ada 69 kelas sekolah orang tua hebat. Kemudian juga ada tim pendamping keluarga. Ini juga dilakukan di semua kelurahan melalui kecamatan. Itu ada 663 orang TPK atau tim pendamping keluarga, yang itu nanti bertugas untuk memantau kondisi ibu hamil, kemudian ibu nifas dan balitanya juga. Lalu juga ada kader kesehatan, ya, itu ada 1.870 kader Kili Suci dan 1.711 kader Joyoboyo. Jadi kita memang benar-benar dibantu oleh banyaknya kader yang ini nanti semua bekerja melalui posyandu di masing-masing kelurahan. Kemudian untuk remaja kita ada juga duta genre, duta genre stunting, ya. Ini yang menjadi
istilahnya tutor sebaya ya, untuk di pemuda, mengedukasi ya, mengedukasi teman-temannya ya, supaya nantinya pesan-pesan penting terkait kesehatan, kemudian juga kesiapan mereka untuk menikah dan lain sebagainya. Kemudian di Kota Kediri juga ada forum anak ya, dan forum anak ini kami libatkan juga di Musrembang ya, setiap tahunnya, dan banyak sekali masukan-masukan dari forum-forum anak ini yang menjadi kami di Bapeda merancang sebuah kegiatan yang tentunya nanti ramah anak. Kemudian juga ada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Satgas PPA, ini di semua kelurahan juga. Kemudian juga ada kader PPKBK atau Bangga Kencana, ini juga ada 620 kader, ini dibina oleh Dinas DP3 AP2KB ya. Kemudian juga ada Pokja Kelurahan Sehat, yang ini merupakan kampanye untuk perilaku hidup sehat di kelurahan-kelurahan ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan secara detail. Jadi ini memang menarik sekali, ternyata tidak hanya masyarakat dalam usia remaja sampai orang tua saja, tapi anak-anak pun juga dilibatkan dalam penanganan stunting juga ya. Nah, luar biasa. Dan juga ini kan tadi kita sempat berbicara bahwa memang stunting ini merupakan penanganannya tingkatnya nasional skalanya. Sedangkan di Kota Kediri sendiri, apa terobosan unik yang menjadi hentakan di Kota Kediri untuk penanganan stunting ini sendiri? Ya, seperti tadi sudah disampaikan Mas Yoga ya. Kata kunci dari penanganan stunting itu kan ada di masalah gizi ya, baik gizi ibu hamil sampai dengan gizi ke balitanya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, kita juga membentuk TPPS sampai di tingkat kelurahan, dan bahkan kami juga menganggarkan ya, memberikan alokasi anggaran per RT yang itu nanti dikelola di masing-masing kelurahan, itu untuk makanan bergizi atau pemberian PMT di posyandu-posyandu, itu per RT kita alokasikan setiap tahunnya 2 juta khusus untuk peningkatan gizi anak-anak balita. Itu kemudian juga kita juga bekerja sama dengan PKK ya. Jadi PKK ini juga kami anggarkan juga setahunnya 1 juta per RT. Jadi itu yang nantinya mengedukasi perilaku hidup sehat, kemudian juga bagaimana membuat menu makanan yang murah tapi bergizi, yang itu bisa dipraktekkan tidak sulit oleh kader-kader di posyandu maupun oleh masyarakat. Kemudian juga kami punya alat pemantau melalui aplikasi Papi Asik ya di sini, yang ini memantau perkembangan mulai dari ibu hamil. Jadi mulai dari ibu hamil dipantau setiap bulan, karena di Kota Kediri semua puskesmas itu sudah memiliki alat USG. Ya, sudah memiliki alat USG. Nah, sehingga semua ibu hamil yang datang ke puskesmas itu bisa dipantau perkembangan janinnya. Sehingga diharapkan nantinya anak atau bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi sehat, sehingga tidak muncul stunting baru. Seperti itu. Dari namanya juga sangat menarik ya, Papi Asik. Papi Asik. Ini mengisyaratkan bahwa ternyata ini juga tugasnya para papi-papi nih ya, untuk mengontrol istrinya, anak-anaknya supaya stunting ini bisa tertekan. Karena ini tugas bersama. Jadi para papi ini khususnya, mari berasyik bersama untuk menangani stunting. Ya, tentu dari semua program-program yang sudah dijalankan ini pasti ditemukan beberapa tantangan-tantangan ini. Bagaimana? Mungkin bisa disampaikan keluh kesahnya ataupun tantangan-tantangan apa yang ditemui selama penanganan stunting di Kota Kediri? Ya, banyak sekali ya tantangannya. Yang pertama memang tidak mudah mengedukasi masyarakat ya secara langsung. Tetapi bagaimana gerakan-gerakan ini benar-benar bisa menjadi perhatian serius dari masyarakat itu sendiri. Nah, maka dari itu untuk penanganan stunting kami di Bapeda itu memang melakukan sinkronisasi program di masing-masing perangkat daerah.
Jadi stunting ini tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan saja atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB, tetapi juga di dalamnya ada keterlibatan misalkan terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian, itu terkait menu bergizi. Kemudian juga keterlibatan dari Dinas PUPR, Dinas Perkim itu terkait dengan sanitasinya, lingkungannya harus sehat. Lalu juga kami mengkoordinasikan tadi yang saya sebutkan ada 8 aksi konvergensi tadi, itu benar-benar kami pantau supaya semua 8 aksi itu memang dilaksanakan dan tepat sasaran. Lalu juga setiap tahun kami melakukan MONEF. Jadi kami di Bapeda ada tim survei yang langsung datang ke tempat tinggal balita stunting itu, melihat, memantau kondisinya, ya sudah ada perubahan atau belum, dan data ini berbasis geospasial, sehingga kami bisa memetakan dari total jumlah anak stunting itu yang kondisinya miskin itu ada berapa, karena kita gabungkan antara data kemiskinan dengan data stunting. Ternyata tidak banyak. Artinya kemiskinan ternyata bukan faktor penentu anak itu stunting, karena hanya sekitar nggak sampai 10% dari anak stunting ini yang kondisi keluarganya adalah miskin. Nah, sehingga kami punya strategi, ternyata tidak harus dilakukan bantuan dan lain sebagainya untuk anak stunting, tapi lebih pada edukasi. Pemahaman hidup sehat ke masyarakat itu. Jadi itu semua didapatkan dari hasil evaluasi selama ini, selama penanganan itu Pak ya. Nah ini luar biasa sekali, jadi memang perlu peran serta dari masyarakat. Tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan di sini, tapi kerja bareng masyarakat ini juga menjadi bagian yang penting dalam penanganan stunting di Kota Kediri. Terima kasih Pak Chef, ini luar biasa sekali. Ternyata selama ini penanganan stunting sudah sangat luar biasa, gencarnya sudah masif sekali. Dan mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang kita laksanakan hari ini, ada pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua nih, sebagai mereka yang memiliki anak, bagaimana apa yang dilakukan, dan monggo. Ya, jadi kalau kita bicara stunting ini kan bicara masa depan. Ya, jadi anak yang gagal tumbuh karena akibat kekurangan gizi kronis itu memang berdampak besar, tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga ada permasalahan nantinya ke depan terkait dengan kondisi kognitif dan juga kemampuan belajar. Apa yang kita lakukan mungkin tidak hanya sebatas menurunkan angka stunting saja, tetapi menjaga bagaimana SDM di Kota Kediri nantinya itu menjadi SDM yang unggul sesuai dengan visi misi Kota Kediri. Nah, ada atensi yang cukup besar, yaitu di 1000 hari pertama kehidupan, ya, yang itu tadi sudah saya sampaikan, kita pantau terus lewat Papi Asik, kemudian juga kita kunjungi setiap tahun ada perkembangan atau penurunan atau tidak. Itu yang kami lakukan secara rutin. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk mencapai cita-cita terutama secara global Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi teman-teman perbincangan kita yang sangat menarik sekali tentang stunting, penanganan stunting di Kota Kediri bersama langsung dari empunya ini ya, yang punya program-program dan juga langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk penanganan itu semuanya. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk menangani stunting di Kota Kediri supaya Kota Kediri bebas stunting, zero stunting, dan juga menuju Indonesia Emas tentunya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sukses selalu Pak Cevi, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya tetap di Harmoni TV Kediri. Sampai jumpa.